Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Akpai seluruh Indonesia? Alhamdulillah, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Hari ini saya akan memperlihatkan sebuah video tentang tutorial cara menggunakan modul digital ataupun cara membuat modul digital, yang mana di dalam modul digital Akpai ini banyak terdapat fitur-fitur dan kemudahan-kemudahan bagi kita guru Pai, baik di dalam membuat modul pembelajaran ataupun menggunakan modul-modul pembelajaran yang sudah ada yang dibuat oleh rekan-rekan kita guru Pai seluruh Indonesia. Tidak berlama-lama lagi, mari sama-sama kita menyaksikan video tutorial tentang cara membuat modul pembelajaran digital. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan membuat kembali video tutorial cara menggunakan aplikasi Akpai Digital. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah cara menggunakan modul Akpai Digital. Sebagai informasi, aplikasi Akpai Digital juga bisa diakses melalui laptop atau PC, tidak hanya melalui HP. Nanti akan saya tuliskan link di deskripsi, yang link tersebut bisa langsung buka aplikasi ini melalui laptop Bapak Ibu semuanya. Namun kali ini yang saya bahas ini adalah bagaimana cara menggunakan lewat HP ya. Baik, pertama sekali kita download dulu aplikasi modul Akpai-nya melalui Play Store. Kemudian kita cari modul Akpai Digital ya. Oke. Ini dia modulnya. Yang lain juga merupakan aplikasi Akpai Digital ya. Karena kita mau bahas modul, jadi kita klik di modul. Akan keluar di sini nanti kalau belum install ada tulisan install, silahkan diinstal. Kemudian setelah proses install selesai, maka kita klik buka. Maka kita akan dibawa ke halaman untuk masuk ke modul Akpai. Email yang kita gunakan dan password ini merupakan email yang sudah kita daftarkan pada KTA ya, di aplikasi KTA. Jadi semua aplikasi Akpai Digital ini yang email terdaftar di KTA itulah yang kita gunakan untuk masuk. Baik ya, kita langsung daftar, maksud saya kita langsung masuk saja ya. Baik, dengan email tersebut dan password. Ini pastikan passwordnya jangan salah ya Bapak Ibu, karena kalau salah nanti nggak bisa masuk ya. Kita isi saja passwordnya ya. Kemudian setelah passwordnya benar, kita klik masuk ya, maka kita akan dibawa ke halaman beranda seperti ini ya. Di sini kita lihat ada beberapa jenjang, ada TK, SD, SMP sampai SMA. Ini semua kalau kita klik di SD misalkan, ini ada modul. Ini modul yang telah dibuat sama guru-guru Pai ya. Ini untuk kita gunakan di SD, dan ini bisa kita buka sebagai contoh. Saya ambil satu. Nah, begini ya. Kita juga nanti akan buat seperti ini. Di bawah ada tulisan baca ya. Untuk membaca kita klik di sini, maka akan muncul seperti ini ya. Ini modulnya. Dan kita kembali ya. Begitu juga nanti di jenjang yang lain ya, baik SMA, SMP. Ini pasti juga ada isinya ya. SMP misalkan, di dalam ini juga akan ada modul tentang SMP ya. Kita kembali dulu. Di atas juga ada tulisan cari modul. Cari modul juga ini berfungsi sebagai tempat untuk kita mencari modul yang kita inginkan dengan kata kunci yang kita ketik, misalkan modul Pai SD ya. Itu tentunya akan keluar ya. Nah, seperti ini sudah keluar. Ini hanya menu pencarian biasa ya. Kita kembali. Jadi apapun yang kita pengen cari tentang modul bisa kita ketik di sini. Ya, baik. Jadi kita fokusnya sekarang bagaimana sih cara membuat modul tersebut ya. Oke, baik. Perhatikan tombol di bawah, tombol plus ini, tombol tambah. Disinilah kita bisa menambahkan modul versi kita sendiri. Kita coba buat ya. Kita klik. Kemudian kita akan diarahkan ke tempat ini. Disinilah kita nanti akan membuat modul versi kita. Pertama kita isi judul modulnya. Saya mau mengambil yang kelas 3, yaitu tentang senangnya belajar Quran Surat An-Nas. Ini kelas 3 SD ya. Kemudian kita pilih kelas 3 SD. Di sini kenapa yang keluar SD? Karena memang akun kita dulu waktu kita daftar kita sebagai guru SD. Kalau SMP maka nanti keluarnya di sini kelasnya SMP, begitu juga SMA. Berhubung saya waktu daftarnya sebagai guru SD, maka keluarnya SD ya.
Saya ambil yang kelas 3. Kemudian mata pelajaran kita isi pendidikan, agama, Islam, dan budi pekerti ya. Kemudian di ringkasan ini kita isi apa ya? Misalkan materi tentang Quran surat An-Nas misalkan ya. Bapak Ibu bisa isi apa saja ya, di sini hanya ringkasan saja. Kemudian di bawah ada daftar isi ya. Ada subbab ya. Di sini cuma ada satu, artinya kita bisa tambah. Ini ada menu tambah. Kalau kita pengen buat berapa, tambah saja sesuai yang diperlukan. Kita klik di subbab ini, maka kita bisa edit. Kita klik sekali, kita edit. Nah, karena ini tentang Quran surah An-Nas, mungkin yang pertama saya tulis subbabnya ayo baca Quran surat An-Nas ya. Oke, begitu ya kira-kira. Kita klik selesai. Nah, ini kan baru judul subbabnya. Nah, untuk mengisi ayatnya bagaimana? Kita klik di yang ada tanda pensil ya. Ini dia. Kita klik saja. Maka kita akan dibawa ke sini. Inilah halaman untuk kita isi modul kita. Baik, kita hapus saja ini isi subbab. Nah, saya ketik di sini Quran surat An-Nas ya. Kemudian kita ambil ayatnya. Bagaimana sih? Ternyata tidak rumit. Sudah disediakan di bawah ada pilih surat, ada pilih ayat. Jadi kita tinggal pilih saja di sini surat An-Nasnya. Ya, kita cari ke bawah surat ke 110 ya kalau An-Nas. Berarti kita bawa ke 110. Nah, ini dia 110. Kita klik. Maka di sini nanti sudah bisa kita pilih ayatnya. Ya, begini. Nah, ayat 1 udah tergabung sama bismillah, kita klik. Kemudian kita klik salin. Udah tersalin, ayat tersalin ya di bawah ini. Kemudian kita tempel ke sini. Kita tahan kursor sebentar. Kita klik tempel ya. Kemudian kita ambil lagi di sini ayat kedua. Jangan lupa disalin dulu ya biar bisa ditempel. Salin, kemudian bawa lagi ke sini. Tahan. Tempel. Ambil lagi satu ayat lagi ya, yang ketiga di bawah. Kemudian klik salin ayat lagi. Oke, bawa lagi ke sini, tahan kursor. Oke, sampai keluar tempelnya ya. Ya, tidak keluar, pakai ini aja di bawah. Oke, ini kan belum rapi ya, bismillahnya masih bergabung ke sini. Taruh kursor di sini. Oke, klik enter di keyboard HP masing-masing ya. Sudah lumayan bagus. Nah, di atas kan ada ini seperti di Microsoft Word Bapak Ibu. Ini fungsinya sama. Ini untuk membuat dia ke tengah atau sebelah kanan. Kalau ini untuk menebalkan, memerengkan dan garis bawah. Tapi caranya kita harus blok dulu yang mana yang ingin kita gunakan. Misalkan Quran An-Nasnya kita blok ya, tahan, kita blok. Ya, udah diblok seperti ini, kita bisa klik yang kita inginkan. Misalkan ingin kita tebalkan atau kita buat mereng ya Bapak Ibu. Jadi kita arahkan aja mana yang kita ingin, mau bisa tebal begitu ya. Kita klik B, ini B, maka dia akan menjadi tebal seperti ini. Ya, baik ya. Kemudian misalkan kita mau menambahkan artinya, bisa kita tambahkan tulisannya di bawah. Saya ambil dulu artinya, di sini sudah, cuman di sini belum tersedia arti, jadi saya harus ambil di file lain yang ada di handphone ya. Oke, saya ambil, saya cari di sini ada yang ada artinya. Nah, ini ada artinya ya. Saya ambil dari sini, dari bismillahnya, saya copy sampai ayat ketiga. Dan kita kembali lagi ke modulnya. Kita tempelkan di sini, kita tahan. Oke, kita tempel. Nah, sudah keluar artinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita merasa ini sudah cukup ya untuk materinya. Di bawah ada lagi nih. Ini apa ya, tanda mic ini. Ini kita bisa rekam suara kita Bapak Ibu. Kita rekam suara kita. Misalkan cara membaca ayat di atas. Jadi kita bisa rekam di sini, klik aja di sini. Keluar seperti ini, klik tombol di bawah ini yang tanda merah, tanda mic. Maka kita bisa rekam. Coba saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Setelah selesai kita stop. Nah, ini ada dua pilihan, mau dihapus atau mau didengar dulu, bisa di play di sini. Kalau udah yakin, udah klik checklist, artinya tersimpan. Maka akan masuk seperti ini. Ini kalau kita tekan nanti bunyi ya. Nanti kita akan lihat setelah kita simpan ada tidak di modul kita. Ya, ini tanda play, kalau kita tekan bunyi deh. Nah, terputar ya. Ini bisa didengarkan. Oke, kita stop saja. Kalau merasa sudah cukup, kita simpan. Klik simpan. Ya, sudah ada satu subbab. Kita harus tambah lagi misalkan. Karena ini modul ya, kita tambah, katakan saya mau tambah satu lagi. Untuk makna mungkinnya yang terkandung dalam surat ini, kita klik di tambah subbab. Seperti tadi lagi, subbab ini bisa kita edit. Klik saya di sini. Dan kita edit makna atau kandungan makna Quran surat An-Nas. Kalau udah benar, kita klik selesai ya di bawah, selesai. Oke, ke menu pensil ini untuk kita masukkan isinya ya. Kita klik pensilnya. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Saya ambil lagi filenya tentang ini. Saya cari di mana ya, yang kandungan Quran surat An-Nas ini atau pesan ya, ini pesan surat An-Nas. Ini saya copy saja. Ini seperti mau copy teks biasa ya. Sampai sini aja, ini hanya sebagai contoh. Saya copy, saya bawa ke modul lagi. Ini hapus ya. Kita paste, tahan, keluar tempel, kita klik tempelnya ya. Ini dia. Mungkin di atas kita bisa tulis lagi pesan. Ini kita enter dulu ke bawah. Pesan Quran surat An-Nas ya. An-Nas. Nah, begini ya. Nah, ini juga nanti bisa ditaruh di tengah. Ini di atas tinggal dipilih aja, bisa ditebalkan ya. Bisa ibu coba-coba sendiri. Nah, ini misalkan mau ditebalkan atau ini taruh di tengah, misalkan ini bisa. Tinggal klik yang tengah, berarti yang ini yang nomor 2. Tadi akan ke tengah. Nah, seperti ini ya. Ya, atau di samping saja kita kembalikan. Begitu juga yang lain, bisa mereng. Ini mereng begini ya. Ini bisa tebal. Begitu ya kira-kira. Karena ini cuma pesan dari surat ini, mungkin tidak perlu lagi ada suratnya ya, tidak perlu pilih ayatnya lagi. Kalau kita mau jelasin sedikit juga bisa seperti tadi ya. Ya, misalkan kita mau isi suara di sini boleh seperti tadi. Saya ulang lagi ya. Kita isi suara sedikit, kemudian klik tombol ini. Ya, tombol merah, mic merah. Maka dia akan jalan ya. Kita bisa isi suara apa saja di sini. Misalkan pesan pokok isi surat ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Seperti itu misalkan. Kemudian kita stop. Oke ya. Checklist, maka akan masuk. Kemudian kita klik simpan. Oke, kalau merasa ini sudah selesai atau mau tambah lagi silahkan. Ini sesuai kebutuhan aja. Ini hanya sebagai contoh pembuatannya. Oke. Kalau kita merasa ini sudah benar, kita bisa pilih sampul dulu sebelum kita posting. Mungkin kita mau ganti sampul, klik pilih sampul, pilih kategori, ya. Nanti di sini tersedia banyak. Misalkan anak-anak ya kategorinya, karena kita pelajaran untuk anak-anak, maka nanti akan keluar sampul-sampul yang berkaitan dengan anak-anak. Ini tergantung jaringan ya. Tidak keluar ini ya. Saya coba lagi, saya klik lagi. Beginilah ya kendala jaringan kalau kita menggunakan aplikasi. Tidak muncul juga. Seharusnya ini muncul karena memang kita sudah klik. Ya, kita kembali saja. Kita ulang, pilih sampul. Semua kategori coba. Ya, semua kategori. Nah, ya kita ambil aja salah satu. Saya mau ambil yang ini aja. Oke, saya klik. Seperti ini. Dan tulisan ini bisa diedit.
ini kita bisa rapikan, kita tahan tulisannya, bisa dibawa, kita mau kecilin bisa, ukurannya di bawah ada ukuran, ada jenis, ada warna ya. Oke, kita bisa edit nih. Caranya ditahan tulisannya, bawa saja kemana yang diinginkan. Saya ganti warna bisa, saya pakai warna nama saya ganti jadi warna hitam sudah, putih misalkan, saya klik warna putih, nah maka akan jadi warna putih, atau warna merah bisa ya. Begitu juga judulnya, kita bisa klik dulu tulisannya, maka ukurannya bisa dibesarkan, jenis fontnya juga bisa diganti di sini, mau font apa aja bisa, Roboto misalkan ya. Kemudian oke, ini kalau merasa sudah pas ya, udah pas ya sudah. Di atas ini belum rapi, 3 SD nya kita bawa ke sini ke bawah, 2021 nya juga kita bawa ke bawah. Nah katakanlah begini ya, ini kita rasa sudah bagus, kita klik lanjut, maka sampulnya sudah berubah ya. Oke, begitu ya caranya. Kemudian untuk memposting, klik publish, maka akan terposting dan tersimpan di akun kita. Ada tulisan modul akan disimpan dan dipublishkan semua orang. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah sudah ada, berhasil menerbitkan modul, artinya modul kita sudah bisa dicari sama orang lain ya. Ini yang saya buat barusan. Coba ke menu di bawah, ada lagi yaitu yang profil, gambar orang ini profil, kita klik. Nah kesinilah nanti modulnya akan masuk. Karena saya sudah buat 4 modul, maka di sini ada 4 modul ya. Nanti saya akan terus menambahkan dan juga Bapak Ibu akan menambahkan. Coba saya klik di draft, ada apa? Kosong ya. Ini draft, mungkin ada yang belum selesai kita buat, bisa tersimpan di sini biasanya. Kembali lagi, ini jumlah disukai, menyukai. Di atas adalah identitas kita. Coba saya lihat apakah ada menu lain ya. Di atas ada titik 3. Coba kita klik. Ternyata ini hanya untuk logout ya. Jadi tidak ada fungsi lain. Logout artinya kita keluar akun. Kita ke menu home lagi. Nah begini, misalkan kita pengen ngedit, bisa nggak ya? Udah kita buat ternyata ada yang salah. Coba kita ke profil lagi, saya buka satu yang barusan, misalkan ada yang salah, saya buka. Nah setelah saya buka, di atasnya ada titik 3, kita klik. Di sini bisa, kita tidak ingin lagi ada, kita bisa hapus. Kalau sunting, klik saya sunting, ini edit ya. Nah dia akan dibawa lagi ke sini. Mungkin tadi ada tulisan yang kesalahan pengetikan, bisa kita edit kalau ada. Kalau memang tidak ada ya simpan aja kembali, klik simpan. Oke, simpan. Oke, tidak ada masalah ya, sudah benar gitu ya, berhasil mengedit. Untuk membacanya seperti apa ya, tinggal klik tombol baca yang ada di bawah. Coba kita lihat. Nah seperti ini ada tulisan dan ada tombol ini. Tadi kan kita mengisi suara ya Bapak Ibu, artinya kalau kita klik tombol ini ada suara yang sudah kita rekam tadi. Coba saya klik ya, sini tuh ada suaranya, suara rekaman tadi ya. Oke, kita stop saja. Kalau kita tidak rekam tadi suaranya, maka di sini tidak akan ada tombol ini ya, artinya tidak ada suara, hanya berupa teks saja. Mungkin itu saja ya yang ada di modul ini. Setelah saya lihat tidak ada lagi yang perlu dijelasin ya, sangat mudah sekali, saya rasa tidak ada yang sulit. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan di rumah ya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di like, subscribe juga ya, biar kita semangat membuatnya lebih banyak lagi.